Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas terkait penilaian angka kredit ya bagi jabatan fungsional auditor. Nah, seperti yang kita ketahui, penilaian untuk angka kredit ini kan sudah dilakukan perubahan ya, dari yang awalnya menggunakan dokumen yang banyak itu, dengan kemajuan teknologi kita membuatkan aplikasi ya. Dari Pusbin JFA-nya sendiri, yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dari BPKP, itu membuatkan aplikasi yang bernama Sibijak, yaitu Sistem Informasi Bina Jabatan Fungsional Auditor Berkualitas. Nah, jadi sedikit akan saya paparkan mengenai aplikasi ini. Nah, mungkin saja Bapak Ibu di inspektorat ya, yang ada jabatan fungsional auditornya sudah menggunakan ini. Nah, sedikit saya akan ulas atau mengulang kembali mengenai aplikasi Sibijak ini. Nah, yang pertama gambaran umumnya ya seperti ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya atau sebelum adanya aplikasi Sibijak, untuk penilaian angka kredit itu menggunakan dokumen atau file-file dari surat tugas, nota dinas, ataupun dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh auditor itu yang dapat diajukan untuk mendapatkan angka kredit. Nah, di sini adalah gambarannya bagaimana banyaknya bundel-bundel ya. Seperti saya juga pernah membuat seperti ini, membuat bundel-bundel, terus kita melakukan ngeprint terkait dengan dokumen-dokumen penugasan yang pernah kita lakukan, mulai dari surat tugasnya, KM-KM-nya, sampai dengan laporannya. Nah, itu juga menguras waktu dan membuang-buang ATK kantor ya. Nah, untuk itu selain dari kita sendiri yang susah, itu juga menyusahkan para penilai angka kredit. Nah, di mana ini harus membuka satu persatu, menghitung secara manual, bisa dilihat di dalam gambar ya, menghitung secara manual. Nah, dan pada akhirnya semua data-data bundel itu akan berakhir di tempat gudang ya, atau di gudang kantor masing-masing, dan tidak akan pernah kita lihat lagi tentunya. Berdasarkan dari itu, di sini ada permasalahannya ya penilaian angka kredit ya, seperti yang saya katakan tadi ya, satuan angka kreditnya sulit ditetapkan, belum memperhitungkan tugas dari bidang lain, menumpuknya berkas pendukung, kesalahan perhitungan HP ya, karena penilai juga menghitungnya secara manual ya, kesalahan pengelompokan kegiatan bisa jadi yang seharusnya masuk penunjang masuk ke kegiatan pengawasan, atau sebaliknya kesalahan perhitungan matematis juga, dan tumpang tindih kegiatan yang bisa jadi itu seharusnya masuk ataupun tidak masuk ya, itu juga menjadi titik lemah ya dalam penilaian angka kredit selama ini. Nah, untuk selanjutnya dikembangkanlah aplikasi ya, sebuah aplikasi dengan memanfaatkan teknologi melakukan penilaian angka kredit secara online. Nah, jadi dimanapun kita tempatnya, kita dapat menggunakan aplikasi ini selama ada jaringan internet. Nah, di sini adalah gambaran atau tampilan dari aplikasi ya. Nah, secara ringkas yaitu penyusunan dupak secara online ya, itu akan memberikan kemudahan ya dari segi waktu, efisiensi tenaga juga. Terus penilaian dupak secara online ya, karena tidak secara manual ya, otomatis untuk penilaiannya lebih akurat ya, tidak secara manual, mengurangi bias ataupun kesalahan dari penghitungan secara manual. Ketika penerbitan pak online, nah itu juga akan lebih cepat ya, karena proses penilaiannya semakin cepat ya, untuk paknya atau penilaian angka kreditnya juga akan semakin cepat untuk diterbitkan. Nah, untuk selanjutnya, nah inilah tampilan untuk login ya, pertama kali kalau kita mau masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini tampilannya, kita inputkan nick dan kata sandi yang telah diberikan dan telah kita rubah juga tentunya. Lalu diklik masuk. Oke, selanjutnya nah ini tampilan awal Sibijak. Nah, jika kalian melihat di pojok kiri atas, yaitu sibijak.bpkp.go.id ya, dari laman websitenya, kita tinggal klik seperti itu atau ketikan seperti itu. Lalu kita, nah di sini ada beberapa
pilihan menu. Bahas secara ringkas ya. Sekarang kita fokus ke yang ditandai merah, yaitu PPAK JFA, yaitu penilaian penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional auditor. Kita klik di sana ya, di bagian menu itu. Oke, selanjutnya, nah gambaran umum PPAK JFA Sibijak dengan menggunakan aplikasi Sibijak. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui siapa saja yang terlibat. Seperti dalam penilaian secara manual ya, masih menggunakan dokumen ya, itu kan dari kita, si auditornya kita menyerahkan kepada atasan langsung juga menyerahkan kepada tim penilai, dan selanjutnya kalau di aplikasi juga sebenarnya alur pikirnya seperti itu, yaitu dimana kita dari admin unitnya dulu membuatkan rumah-rumahnya, baik itu untuk rumah auditornya, atasan langsung, pejabat pengusul, sekretariat, ketua tim penilai, dan tim penilainya sendiri. Nah, itu dilakukan oleh admin unitnya yang memberikan akses-akses seperti itu. Nah, secara alur penyusunan dan penilaian angka kredit melalui Sibijak. Nah, alur penyusunannya dari siapa yang terlibat tadi, kita buatkan alurnya ya, dimana dimulai dari auditor. Nah, seperti yang kita lakukan secara manual, kita memasukkan semua surat tugas maupun nota dinas itu kita masukkan sesuai dengan kegiatannya masing-masing ya. Kalau itu pengawasan ya kita masukkan di pengawasan, kalau itu penunjang kita masukkan di penunjang. Lalu kita kirim ke atasan langsung ya, di mana atasan langsung bisa membuka dan melihat-lihat kembali, baru diserahkan ke pejabat pengusul. Itu ada menu sendiri. Dari pejabat pengusul diserahkan ke sekretariat, menu sekretariat, lalu diteruskan ke menu ketua tim penilai angka kredit. Nah, di mana menu ketua tim angka kredit inilah yang akan memberikan atau mendelegasikan dupak-dupak tersebut ke menu tim penilai angka kredit, lalu dikembalikan ke menu sekretariat untuk dicetak PAK-nya. Oke, sekilas seperti itu ya. Di sini adalah penjabaran terkait menu adminnya, admin unit kerja, ini adminnya, menu sekretariatnya, bagaimana tugas-tugasnya. Nah, di mana yang saya garis bawah di sini menu admin unit seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu admin unit harus membuat rumah-rumahnya, itu rumah-rumah untuk auditor, untuk pejabat pengusul, dan atasan langsung. Nah, itu tugas dari menu admin, dimana untuk masing-masing menunya ini tentunya berbeda ya, antara saya sebagai auditor dan menu pejabat pengusul atau menu sekretariat itu berbeda karena tugasnya juga berbeda-beda ya. Nah, itu nantinya akan kita lihat masing-masing. Nah, di sini menu admin unit agak buram sedikit. Nah, di sini ada 3 menu utama ya, sekretariat, NIP, dan nama. Nah, itulah tujuannya sesuai dengan tujuan masing-masing, menetapkan pejabat. Nah, ini menu auditor. Nah, ini menu saya ya, selaku auditor juga. Di sini ada 4 menu utama ya, menu dashboard, buat dan susun dupak, monitoring, dan riwayat dupak. Nah, di sini nanti kita akan langsung praktekkan ya untuk menu auditornya. Di pojok kanan juga ada nama auditor dan sebagai apanya. Misalnya sebagai auditor. Nah, di sini menu atas langsung. Nah, ini secara singkat saja ya saya jelaskan. Dari menu-menu tersebut pastinya memiliki perbedaan sesuai dengan jabatan. Misalnya kalau sebagai auditor menu-menunya ada 4 tadi, kalau sebagai atasan langsung ada 3, dimana cuma bisa melihat dan menyetujui dari masukan atau jika auditor mengajukan penilaian angka kredit, menu atas langsung bisa untuk menyetujui dan melanjutkan prosesnya. Ada juga menu pejabat pengusul, seperti itu ya. Kita langsung ke aplikasi saja. Cukup mudah, kita tinggal masuk ke web browser, lalu kita ketikkan sibijak.bpkp.go.id ya, tinggal enter. Nah, di sini ada tampilan awalnya seperti tadi ya, tinggal kita masukkan NIP. Oke, kita masukkan password. Nah, passwordnya ini sebenarnya dikasih ya waktu kita pertama kali, itu dikasih secara default, lalu kita bisa merubahnya. Oke, tinggal enter atau klik masuk.
Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi Sibijak, Sistem Informasi Bina Jabatan Fungsional Auditor Berkualitas. Nah, di sini ada data auditor, ada pengusulan informasi, ada PPAK JFA, pendaftaran diklat, sertifikasi JFA, dan USABK. Nah, secara umum aplikasi ini memang nantinya akan saling terintegrasi ya, saling berhubungan. Maksudnya adalah di mana aplikasi ini bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan dari auditor ya, seperti itu. Nah, nanti dari data auditor ini misalnya kita bisa melihat berapa jumlah auditor di misalnya di Pemda ataupun di kantor saya sendiri di BPKP. Nah, itu juga bisa kita lihat di sini ada pengusulan informasi. Nah, ini untuk penilaian angka kredit, pendaftaran diklat ini juga kita bisa lakukan, dimana tinggal kita klik masuk. Nah, itu akan langsung ke websitenya Pusdiklat UAS ya untuk registrasi diklat. Nah, ini biasanya oleh APIP ya. Kita kembali ke aplikasi, ada sertifikasi JFA, Jabatan Fungsional Auditor, dan ujian sertifikasi ya. Nah, untuk sekarang kita fokus ke PPAK JFA ya. Kita klik masuk. Seperti biasa kita klik masuk dulu. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan di slide ya, di pojok kanan atas ini ada nama saya dan jabatan saya sebagai apa. Lalu di sebelah kiri di sini, nah di sini ada 4 menu utama ya daripada saya selaku auditor. Nah, di sini ada dashboard. Dashboardnya seperti ini ya, ada buat susun dupak. Nah, susun dupak ini kita tinggal, caranya gampang sekali ya, karena di sini sudah ada ya beberapa. Kita cuma tinggal klik tambah, lalu pilih apakah reguler atau kebutuhan khusus. Nah, dupak reguler itu dupak yang setiap semester kita buat ya. Kalau kebutuhan khusus misalnya kita ada tugas belajar ataupun kita pindah perwakilan atau pindah kantor seperti itu. Kita coba reguler. Nah, kita tinggal masukkan periode dupak, misalnya semester 2 ya, semester 2 di tahun ini 2021, kita simpan. Periode sudah terinput sebelumnya, karena saya sudah pernah ya, kita langsung gunakan yang sudah pernah saya input di sini. Tindakan di sini ada 3 ya, susun dupak, sunting, hapus. Nah, kita bisa kalau sunting ini kita untuk merubah misalnya dari reguler ke kebutuhan khusus ataupun merubah periode dupaknya. Kalau kita hapus ya kita menghapus folder ini. Selanjutnya kita susun dupak saja, di mana kita akan memilih nama kegiatan ya. Nah, ini ada data-data pribadi saya. Nah, di sini kita akan memilih ataupun membuat dupak yang akan kita ajukan, di mana kita tinggal memilih nama butir kegiatan di sini. Apabila saya pendidikan, nah saya pilih pendidikan dengan melampirkan ijazah ataupun sertifikat. Apabila itu termasuk kegiatan pengawasan, nah kita tentunya harus menginput ST, KMKM, sama laporan ya, sebagai bukti kalau kita memang ikut dalam pelaksanaan tugas pengawasan itu. Nah, sini karena jabatan saya masih golongan 2D ya, jadi untuk pengalinya juga masih rendah ya, 0,004. Oke, selanjutnya ada pengembangan profesi pengawasan. Nah, pengembangan profesi, misalnya ini ya, kita membuat naskah dalam bentuk buku maupun dalam bentuk naskah. Di sini kita bisa mencantumkan ND juga ya, nota dinas maupun kegiatan PPM itu. Lalu ada penunjang jika kita mengikuti seminar, prakarya. Nah, itu misalnya webinar itu kan web seminar. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini dengan menginputkan terlebih dahulu surat tugas dan sertifikat sebagai bukti kita mengikutinya. Oke, seperti itu. Kalau kita sudah menentukan, tinggal klik tambah ya. Misalnya di pengawasan, misalnya saya ikut penugasan pendampingi pelaksanaan ahli atau melaksanakan tugas pengawasan sederhana, misalnya kita tambah. Nah, di sini proses loading. Nah, jadi seperti itu ya, kita tinggal menyesuaikan dengan surat tugas yang kita miliki, apakah itu masuk ke pengawasan yang mana. Nah, di sini kita tinggal susun dupak, akan muncul seperti ini, kita klik susun dupak. Nah, kita tambahkan informasi umumnya ya.
apakah masuk reguler, nomor ST-nya berapa. Nah, di sini kita akan menginputkan ya dokumen informasi umum penugasan kita, ada jenis penugasannya, nomor penugasannya, tanggal terbit ST-nya, tanggal periode penugasan, jumlah jamnya, jumlah hari yang produktif, tanggal realisasinya, hitungan kreditnya, atasan langsungnya siapa, peran auditornya. Kalau saya sebagai anggota tim bisa dirubah juga sebagai ketua tim atau apa ya. Budaya kegiatan nyata dan tambahan. Seperti itu ya teman-teman, cara mengisinya. Nah, setelah semuanya diisi berdasarkan surat tugas yang kita miliki, selanjutnya kita bisa mencetaknya di sini. Kita sebagai review sebelum kita mengajukan ke pejabat pengusul seperti ini. Nah, nanti kalau semuanya sudah kita isi dan sudah semua kita lengkapi, bukti-buktinya seperti ST, KM, dan laporan, nah itu kita akan kirim ke atasan langsung dulu. Apabila atasan langsung setuju misalnya, baru kita kirim ke pejabat pengusul. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita beranjak ke menu monitoring ya. Nah, dari menu monitoring ini misalnya kita sudah mengirimkan ke pejabat pengusul. Nah, di sini akan muncul notifnya ataupun pemberitahuan statusnya. Mulai dari tanggal diterima oleh sekretariat atau pejabat pengusul, terus statusnya apakah sudah dikirim ke tim penilai atau belum. Nah, itu ya fungsinya di menu monitoring ini. Selanjutnya kita bisa ke menu riwayat dupak. Nah, menu riwayat dupak ini akan memunculkan semua data-data dupak yang pernah kita buat atau yang telah selesai ya, dalam artian yang sudah selesai dinilai oleh tim penilai. Maka muncul di sini ada tindakan ya, seperti ini ya. Dupak saya terakhir 1 Januari sampai 30 Juni atau semester 1 2021 ya. Karena kita bisa tinjau, kita bisa melihat-lihat kembali apa-apa saja yang telah kita ajukan ya dengan angka-angkanya masing-masing. Kita juga bisa melihat laporan angka kreditnya, ini yang sebelum dinilai ya. Kalau yang sudah dinilai kan tentunya ada di PAK ya. Kita kembali, kita ke tinjauan, unduh, terus scan PAK. Nah, nanti di sini kita bisa mendownload PAK yang sudah dinilai oleh pejabat pengusul seperti itu. Terima kasih. Sementara seperti itu dulu. Untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai menu-menu lainnya.